Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasiyati Lestari Putri dari SGD 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kafumnasi. Jadi yang pertama, rongga hidung itu dia berbentuk seperti piramida. Nah, dia tuh bagian luarnya tersusun dari tulang, kartilago, dan lobulus. Nah, jadi kartilago itu sendiri terdapat ada kartilago nasalis yang bagian lateral, kemudian kartilago alaris mayor yang krus lateral, dan kartilago alaris mayor yang krus medial. Nah, kemudian ada kartilago bagian septinasi, kartilago alaris minor. Nah, di sini terdapat maxilla, processus frontalis. Di sini ada sutura frontomaxillaris dan ada sutura nasomaxillaris dan ada sutura frontonasalis. Nah, kemudian rongga hidung sendiri itu dia berbentuk dia itu rongga hidung atau kafumnasi dia tuh berbentuk seperti terowongan yang memanjang. Dia tuh dari lubang hidung atau nares yang anterior sampai dengan koana atau nares yang posterior. Kemudian nares posterior itu dia menghubungkan antara kafumnasi sampai dengan ke nasofaring. Nah, fungsi dari jadi jika udara kita hirup atau udara masuk melalui hidung, di sana tuh hidung akan mengalami jadi udara itu nanti akan dihangatkan, kemudian akan dilembabkan dan akan disaring. Nah, jadi fungsi utama selaput lendir itu dia menggerakkan partikel-partikel yang kecil atau halus itu nanti ke arah faring. Nah, kemudian partikel yang besar nanti akan disaring oleh bulu hidung. Nah, selanjutnya si kelenjar serous itu dia fungsinya untuk melembabkan dari udara yang kita hirup atau udara yang masuk ke dalam hidung kita. Nah, nanti ketika fungsi itu nanti akan dibantu dengan si konka. Nah, kemudian akan diteruskan ke nasofaring, laringofaring, dan orofaring. Nah, selanjutnya bagian kafumnasi yang lateral itu dibatasi oleh 3 konka. Yang pertama itu ada konka yang superior, itu letaknya di olfaktorius, jadi agak ke dalam dan nggak kelihatan. Kemudian ada konka nasalis media dan konka nasalis yang inferior. Nah, konka nasalis yang inferior itu inferior dan media itu menempati sebagian besar dari dinding lateral kafumnasi. Nah, jadi konka yang superior itu dia letaknya lebih kecil dan ukurannya lebih kecil dan letaknya tadi seperti saya sudah jelaskan di bagian olfaktoriusnya. Nah, jadi konka nasalis inferior itu merupakan suatu inferior ini, dia itu suatu tulang yang melekat pada os maxilla dan labirin ethmoid. Nah, lain halnya tuh dengan konka nasalis yang media maupun superior, dia itu merupakan bagian dari labirin si ethmoid. Di sini terdapat bulbus dari olfaktorius, ada villi octarius, ada tractus olfactorius, sel tukica, sinus sphenoidalis, tonsilla pharyngeal, tonus tubarius, kemudian ada processus pharyngeus, di sini ada limanasi, ada vestibulum nasi. Jadi ini ada bagian lubang hidung yang bagian dalamnya itu. Nah, kemudian antara konka dan dinding lateral si kafumnasi itu terdapat rongga yang kita sebut tuh namanya meatus. Nah, jadi meatus itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada meatus konka medialis, meatus nasi inferior, meatus nasi medialis, sama meatus nasi yang superior. Nah, jadi meatus ini merupakan muara dari beberapa saluran.
Nah, pada meatus nasi inferior ini ductus nasolacriminalisnya itu membuka melalui plika lacrimalis. Nah, kemudian meatus yang nasi yang bagian media itu merupakan tempat bermuaranya dari sinus frontalis dan sinus ethmois anterior. Frontalis dan ethmois. Kemudian di bawah meatus ini terdapat hiatus seminolaris yang di atasnya itu terdapat bula ethmoidalis dan di bawahnya itu ada prosesus uchinatus. Nah, di sini ada prosesus uchinatus. Kemudian pada meatus nasi yang superior itu dia akan bermuara ke sinus ethmoidalis yang posterior dan sinus sphenoid. Mohon maaf tadi bagian yang posteriornya itu terdapat recessus sphenoethmoidalis dengan apertura sinus sphenoidalis yang menghubungkan antara kafum nasi dengan sinus dari sphenoid. Nah, selanjutnya tuh pada dinding kafum nasi yang bagian superior itu dibentuk oleh lamina cribriformis. Nah, jadi lamina cribriformis itu dia memisahkan antara antara kafum nasi dengan rongga kepala. Nah, lamina cribriformis itu merupakan tulang yang strukturnya itu berlubang-lubang untuk tempat masuknya dari serabut olfaktorius. Jadi tempat jadi masuknya si serabut-serabut ini. Nah, kemudian di bagian inferior kafum nasi itu dibatasi oleh dengan os maxilla dan os palatum. Nah, di sini terdapat os nasal, os frontal. Nah, di sini kelihatan terdapat concha nasalis yang superior. Di sini terdapat palatum turu. Di bagian recessus sphenoethmoidalis apertura sini. Jadi ke sini. Kemudian ada hiatus semilunaris, ada infundum maxillaris. Kemudian selanjutnya jadi bagian inferior, superior maupun anterior dari kafum nasi itu mendapatkan vaskularisasi yang berbeda-beda. Nah, bagian superior dari kafum nasi itu dia mendapatkan perdarahan dari arteri ethmoidalis yang anterior dan arteri ethmoidalis bagian posterior. Kemudian arteri ini itu merupakan cabang dari arteri ophthalmica. Selanjutnya tadi arteri ethmoidalis anterior maupun seminal kan jadi cabang dari arteri ophthalmica yang dicabangkan oleh arteri carotis interna. Nah, sedangkan bagian inferior atas dasar dari kafum nasi itu dia didarahi oleh cabang arteri maxillaris, yaitu ada arteri palatina mayor dan arteri spheno-palatina. Kemudian di bagian anterior atau depan dari si hidung itu dia didarahi oleh arteri cabang dari arteri facialis. Nah, pada septum nasi ini arteri spheno-palatina berjalan dan beranastomosis dengan arteri ethmoidalis yang anterior, labialis superior, kemudian ada dan arteri palatina yang mayor. Kemudian anastomosis ini tadi kita sebut dengan plexus Kisbal. Nah, daerah anastomosis ini itu menjadi lokasi tersering terjadinya perdarahan lubang karena letaknya itu dia superficial dan mudah cedera oleh karena trauma. Nah, kemudian aliran darah balik atau yang kita sebut dengan pembuluh vena, jadi kafum nasi itu
venanya itu dialirkan dari pembuluh vena ethmoidalis yang anterior dan posterior, dia tuh menuju ke vena spenopalatina, kemudian dia ke plexus pterygoideus dalam fossa infratemporalis yang akhirnya nanti bermuara ke sinus cavernosa. Nah, selanjutnya itu karakteristik dari si vena itu dia kan tidak memiliki katup. Jadi dia tuh merupakan salah satu yang dapat meningkatkan penyebaran infeksi pada daerah penyebaran infeksi ke intrakranial. Nah, selanjutnya pada mukosa hidung mendapatkan persarafan sensorik dari cabang nervus trigeminus, yaitu nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris. Nah, jadi nervus ophthalmicus dia tuh mencabangkan dari nervus nasoliaris yang bercabang menjadi nervus ethmoidalis yang anterior, yang mempersarafi bagian anterior dan superior pada kavunasi. Nah, nervus maxillaris sendiri itu dia menginervasi hidung melalui ganglion spenopalatina. Nah, jadi ganglion spenopalatina ini merupakan ganglion yang menerima serabut saraf sensoris dari nervus maxillaris, serabut parasimpatis dari nervus petrosus superficialis mayor, dan serabut simpatis dari nervus petrosus profundus. Nah, karena susunan tersebut ganglion ini itu memberikan inervasi sensorik dan vasomotor atau otonom pada hidung. Nah, ganglion ini tuh letaknya tuh di postero superior dari concha nasalis yang media. Nah, itu dia mempersarafi sebagian besar dari kavum nasi. Nah, nervus ophthalmicus ini dia memegang peranan dalam fungsi penghidu atau penciuman. Nah, serabut sarafnya itu berasal dari bulbus olfactorius di bagian sini ya. Kemudian tadi menerima saraf dari sarafnya itu berasal dari bulbus olfactorius di otak, kemudian dia tuh akan turun ke kavum nasi melalui lamina cribosa tadi. Nah, nanti saraf ini tuh dia mempersarafi sel-sel reseptor penghidu atau penciuman pada mukosa olfactorius yang letaknya tuh di sepertiga bagian atas hidung. Ya, alhamdulillah robbil alamin telah selesai penjelasan tentang kavum nasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.